balik lagi bersama saya di AGS Official. Kali ini saya mau sedikit sharing lah teknik gimana caranya mendapatkan rumah impian kita atau apartemen impian kita gitu. Jadi ini pakai teknik rahasia untuk melawan inflasi gitu ya, dengan bantuan emas. Jadi sebelum saya jelasin perhitungan ini maksudnya apa. Jadi kita ketahui ya, kalau namanya uang itu maksud saya uang kertas gitu ya, uang kertas, uang koin itu misal nilainya sekarang 100.000. Nah, ini tahun 2020 ya. Nah, tahun 2023 gitu kan, nilainya walaupun sama-sama 100.000 itu nilainya beda gitu kan. 100.000 yang di 2020 sama 2023 itu tidak sama nilainya gitu. Ya mungkin 100.000 2020 kita bisa beli apa gitu kan. 2023 itu berkurang daya belinya. Jadi ada yang main inflasi gitu. Nah, inflasi ini bisa ditekan dengan emas gitu kan. Jadi si uang 100.000 ini kita konversi menjadi emas. Misalnya kita dapat taruhlah 0,1 gram gitu kan. Nah, 0,1 gram ini ketika tahun 2023 walaupun sama-sama 0,1, tapi kalau dirupiahkan ini nilainya beda, karena kan emas emas itu cenderung naik terhadap nilai rupiah. Nah, oleh sebab itu maka daripada kita nyimpen uang kertas, uang rupiah, lebih baik kita simpan dalam bentuk emas. Jadi idenya seperti itu guys. Oke, kalau di situ konsepnya udah paham, kita kembali ke perhitungan ini. Ini maksudnya apa nih? Nah, ini contoh nih, sharing. Jadi ceritanya ini orang tua saya ini nyuruh saya beli rumah. Itu tuh rumahnya Bu Imas yang deket lah dari sini beberapa blok. Nah, caranya kita beli rumahnya Bu Imas itu sekarang harganya 1,5 miliar. Oke. Nah, hari ini harga emas per gramnya itu 871,836 rupiah. Hari ini per gramnya. Jadi gimana caranya mencapai nilai ini gitu kan. Nah, asumsi saya bisa beli rumah itu dalam waktu 10 tahun kira-kira ya, 10 tahun lah kira-kira. Nah, kalau pakai teknik emas, jadi harga rumah ini pada tahun ke-10 itu menjadi 3,8 miliar. Nah, ini gimana dapatnya? Nah, ini rumusnya itu seperti ini guys. Jadi harga pokoknya, harga rumah saat ini dikali dalam kurung 1 plus B9 itu apa nih? Inflasi ini diisi 10%. Kurung tutup baru dipangkat tahun. Jadi tahun ini A7 ini 10. Keluarlah nilai 3,8 miliar. Oke. Nah, lalu harga emas pada 10 tahun dari sekarang itu ternyata 5,3 juta per gram. Itu dapatnya dari sini juga. Jadi ini nilai emas sekarang kali 6,1 plus kenaikan harga emas rata-rata ini 20%, kurung tutup pangkat tahun.
tahun 10 tahun dari sekarang ya, keluarlah ini 5,3 juta. Nah, lalu berapa gram sih emas yang diperlukan? Nah, gampang. Jadi si harga rumah nanti dibagi harga emas nanti itu 320 gram. Jadi gimana caranya nih? Saya atau kita ya, anggaplah kita bareng-bareng nih menuju ini, ngumpulin 720,7 gram emas gitu kan. Nah, ini kan dalam waktu 10 tahun, kira-kira per bulannya berapa sih? Nah, ya udah gampang, 720 gram dibagi 12 kali 10, jadi 6 gram nih per bulan guys, 6 gram per bulan. Lalu ya ini saya dibulatkan ke atas 7 gram, harusnya ini 6 gram sih. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, mungkin dia algoritmanya tuh sangat ini banget ya, jadi dia bulatin ke atas walaupun komanya dia dikit banget, 7 gram. Nah, 7 gram ini kira-kira kalau dirupiahkan ya 6,1 juta per bulan. Nabung, maksudnya ini nabung ya, jadi kita nabung 6,1 juta per bulan, langsung dibeliin emas 7 gram dalam 1 bulan itu guys. Terus jadi kalau saya buat simulasinya ya guys, ini bulan pertama tuh 7 gram ya, ini akumulasi ya, nah 7 gram bulan kedua ini kali 2, salah, sebenarnya ini tambah 7, terus ini 1, ini terus aja guys, ini bisa 1, 2, oke. Ini sampai berapa tadi ya? Nah, ini sampai 720. Kita coba guys, sampai 720 ya. 720. Ini belum, kita terus. Nah, nyampe nih. Ya, di sinilah 720. Oke. Kok jadi begitu ya? Nah, ini nih 1, 2, 3 sampai bulan ke 103 guys. Jadi bulan pertama, kedua, ini gram, ini gramnya, ini bulan nih. Jadi bulan pertama 7, bulan kedua 14 kan. Nah, sorry. Ini kan diakumulasi. Oh, salah ini nggak usah. Nah, maksudnya ini ketika bulan 103 nih kekumpul 21 gram, ya kan? Nah, pada saat inilah kita jual. Nah, pada saat ini itu nilainya ini kali harga emas saat itu. Emas saat itu berapa tadi? 5,3 kan? 5,3 juta. Tepatnya tadi berapa ya? Ini nih. C7. Nah, ini kali C7. Nah, inilah guys. Nah, 3,8 miliar. Jadi pada saat itu 3,8 miliar
ini udah sama dengan harga rumahnya, karena kan harga rumahnya kan naik juga gitu guys. Jadi dengan waktu 10 tahun 10 tahun kan 103 nih kan, 103 bagi 12, kok nggak 10 tahun ya, 8,5 tahun guys. Kenapa lebih cepet ya? Wah, harusnya pas ini guys. Kenapa ya? Oh, pengaruh ini guys. Jadi karena ini kan terusnya 6 gram nih. Nah, ketika saya pakai rumus round up, jadi si emasnya nih dianggap dibulatin ke atas gitu kan. Jadi ini sebenarnya jadinya lebih cepat gitu. Seandainya ya gitu penyebabnya itu. Jadi ini tuh sebenarnya mengalami percepatan, jadinya dia berkurang, harusnya 10 tahun jadi 8,5 tahun. Ya nggak apa-apa lah, lebih cepet gitu kan. Ini kalau misalnya 6 gram, ya pas 10 tahun nih kalau misalnya 6 gram ya kan, 6 gram terus ininya plus 6 gram sini tuh kan masih 719 kan, harusnya berapa tadi, 700 berapa tadi, 120 ya, 120, oh kurang dikit ya, ya udahlah. Tapi kok tipis juga guys, wait, oh wait, salah. Nah maksud gue gini nih, nah kan jadi nah di sini nih maksud gue, sini. Nah kan 120 nih, ini berarti bagi 12 pas 10 tahun ya. Jadi kalau 6 gram terus pas 120 gram itu baru deh si dan ini si nilainya ini 3,8 miliar ini udah bisa beli rumah, karena dia si rumahnya juga ikut naik kan, harga rumahnya yang dulunya 1,5 M ikut naik juga gitu guys. Jadi sebenarnya ini gue lebih cocoknya round down deh kan. Nah ternyata 5,2 juta doang gitu guys. Jadi kalau kalian punya gaji di atas ini, misalnya gajinya 7 juta lah atau 8 juta, terus kira-kira kebutuhan lo bisa lo tekan cuma sekitar 3 juta per bulan misalnya kan, sisanya sebesar segini lo usahain beli emas 6 gram terus gitu kan. Dalam 10 tahun lo bisa punya rumah yang nilainya saat ini tuh 1,5 miliar, atau nilai rumahnya itu nantinya itu 3,8 miliar. Oke, paham kan guys? Gitu. Ini adalah cara tercepat gitu guys, karena kalau lu pakai bank, gue yakin nilai segini tuh nggak mungkin ini nih. Kalau bank itu maksimal cicilan yang lu bisa itu cuma 1/3 dari gaji lu gitu. Kalau misalnya gaji kamu taruhlah 9 juta gitu kan, 9 juta nih gaji kamu udah 9 juta, supaya lo kebayang ya. Kalau gaji kamu 9 juta, maksimal cicilan kamu tuh adalah, maksudnya cicilan KPR ya, itu cuma 3 juta, sepertiganya 3 juta per bulan.
Nah 3 juta per bulan ini itu baru dilihat ke selama 10 tahun tuh nilainya berapa. Oke lah, itu nanti di video selanjutnya saya bahas ya. Cuma intinya itu 3 juta per bulan itu sampai 10 tahun tuh nilai kecil bro. Itu nggak akan bisa kebeli rumah 1,5 miliar ini, nggak akan kebeli gitu ya. Nantilah saya bahas ini ya, kalau yang barang-barang ini. Nah ini yang kedua nih, yang apartemen. Ceritanya nih, kita mau beli apartemen Kalibata City ya kan. Harganya kan sekarang 350 juta. Nah harga mas sekarang kan segini nih ya kan, sama ya, ini konsep sama sih. Jadi taruhlah mau beli apartemen itu 3 tahun dari sekarang ya, dengan konsep yang sama. Harga apartemen 3 tahun lagi itu segini, 165,8 juta. Nah sedangkan harga emasnya pada 3 tahun lagi itu segini ya kan. Gampang, ini baru tinggal ini bagi ini jadi sekian, ini bagi ini jadi sekian, jadi 9 gram, jadi per bulannya segini. Lalu kalau dirupiahin yaitu 7,4 juta per bulan. Oke. Kok kayaknya lebih mahal? Iya sih, karena walaupun 350 juta tapi kan rentangnya 3 tahun ya, jadi jatuhnya agak tinggi lah. Ini kayaknya kalau gajinya 10 juta kayaknya bisa lah, dengan biaya hidupnya di mepet gitu kan, disiplin terus bisa gitu guys ya. Intinya pertama harus punya ilmu ini dulu kan. Kalau kita nggak punya ilmu ini ya kita nggak akan pernah nyampe. Pertama ilmunya harus tahu, kedua ya punya duit juga sih buat ini, yang ketiga konsisten. Udah deh, insya Allah dapat. Kalau gue sih ilmunya ada, cuma masalahnya duitnya belum ada nih. Konsistennya sih ada insya Allah ya, tapi ya kalau namanya urusan rezeki sih itu udah urusan Allah ya. Rezeki itu urusan Allah, itu ada di surat ke-13 guys. Surat ke-13 ayat 26. Coba buka deh, atau kita googling aja deh. Surat ke-13. Surat ke-13 kita cek. Ar-Rad ayat 26. Kita coba buka. Kita coba guys, surat Ar-Rad ayat, kita cari ayat 26. Nah ini nih, Allahu yabsutu, Allah yabsutu tuh melapangkan. Alif lam ini adalah ciri dari dia naun, kata benda. Alif lam ini kata benda. Rizq ini tuh ro, zai dan qaf. Rozako ini rizki, jadi Allah melapangkan rizki ya. Liman, li itu huruf liman bagi siapa yang mayyasha, yang dia kehendaki. Wayaqdir tuh, dan wa ini huruf ya, huruf artinya dan. Wayaqdir, dan dia membatasi, intinya tuh maksudnya membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Wa farihu, dan mereka bergembira
bil hayat dan kehidupan dunia, bil hayati dunia dan kehidupan dunia. Wama padahal al hayatu, alif lam nih biasa contoh dari noun hayatu, hayatu dunia, kehidupan dunia. Fil ard, fi ini artinya di dalam, fil ard, alif lam ini alif lam lagi artinya dia noun ya, noun kata benar. Fil akhirah dibanding kehidupan akhirat, jadi artinya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang bagi siapa yang dikehendaki dan membatasinya bagi siapa yang dikehendaki pula maksudnya. Wafarihu bil hayati dunia, dan mereka bergembira di kehidupan dunia. Wamal hayatu dunia, padahal kehidupan dunia itu hanya sedikit lah ibaratnya, kehidupan kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat lah, intinya begitulah. Oke, jadi intinya kalau urusan rezeki ya balik lagi, kita cuma bisa plan ya, maksudnya plan hitungan kita ini kita bisa plan, cuma itu ada enggaknya si tabungan sebesar 5,2 juta ini per bulan dan yang ini 7,4 juta per bulan ini, itu udah bukan kita lagi, kuasa Allah lah. Jadi ya gitulah guys, intinya ya kalau misalnya agan udah punya ya tinggal praktekin konsisten, kebeli deh. Bagi saya yang belum punya ya nggak apa-apa, saya share ilmu aja. Oke, karena ilmu itu untuk di-sharingkan, bukan untuk ditimbun lah atau ngapain lah, dirahasiakan, itu nggak bagus lah. Oke guys, gitu aja sharing saya kali ini, semoga ada manfaatnya guys. Sodain agan bisa kebeli rumah impiannya ataupun apartemen impiannya. Saya kasih nih ilmunya ya. Oke, segitu aja. Terima kasih telah menonton.